Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mada Geng dan teman-teman semua yang menyaksikan podcast perdana ini di tahun ini juga. Oke, jadi teman-teman di waktu siang kali ini kita dari HMPS Manajemen Dakwah, terutama terkhusus di Departemen Kominfo itu mengadakan suatu podcast itu yang bertema tentang agama yang dijadikan konten itu sebuah strategi atau strategi atau malah justru suatu kesalahan. Nah, suatu kesalahan gitu. Nah, dan juga ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial juga ini. Ini adalah salah satu dosen saya di manajemen dakwah, yaitu Mbak Afida. Halo teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Jadi nanti kita di sini akan membahas kupas tuntas sebenarnya dengan adanya perkembangan teknologi ini itu justru menjadi peluang atau justru malah menjadi kesalahan di situ. Kan? Oke, berarti ini kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan. Iya, betul. Intinya gitu kan. Jadi tadi topiknya adalah agama yang dijadikan konten itu salah atau strategi. Bahkan itu atau malah itu adalah suatu strategi ya, gitu betul. Ya. Oke, Zal. Kalau misalnya sekarang nih Rizal lebih sering buka podcast atau dengerin ceramah ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya bahkan, atau gimana nih? Mana yang lebih sering, Zal? Kalau untuk saya sendiri, kan saya juga termasuk Gen Z nih Mbak ya. Iya. Jadi lebih seringan itu mungkin liatin podcast, scroll media, ketimbang melihat kayak kajian ba'da subuh, kajian rutin. Iya, nah dari sini kan berarti ada perubahan kan, betul. Yang semulanya informasi keilmuan itu cuman bisa di kelas atau bahkan di mimbar, tapi di era saat ini informasi ilmu dan ilmu agama itu kan udah ikutan berkembang. Nah, dari dulunya tadi ada di kelas, sekarang udah nggak terbatas lagi nih ruang. Bahkan waktu juga bisa melintasi waktu, tempat bisa Oke, kita lanjutkan. Jadi karena perubahan tadi, baiknya konten-konten agama ini ikut berubah strateginya. Bukan secara agama, secara substantif atau bukan substansi, bukan isi dari agamanya, bukan isi dari ajarannya, tetapi strateginya nih, penyampaiannya itu harus ikut berubah. Ibaratnya dulu kalau misalnya ada siswa mungkin ada kabar-kabar buruk, dulu kan nggak disiarkan di di media sosial nih. Ya, betul. Nah, sekarang kan berita-berita jelek banyak banget di media sosial. Nah, ibaratnya kita hadir ini tuh untuk menyeimbangkan gitu loh, Zal. Ya, betul. Jadi biar tontonan itu tuh bisa menjadi tuntunan juga. Jadi nggak sekedar hiburan, nggak sekedar angin lalu, tapi juga di situ ada tontonan. Jadi apakah itu salah? Nope, itu nggak salah teman-teman, dan itu harus dimanfaatkan. Dan gimana pemanfaatannya itu tergantung kreativitas kita masing-masing. Iya, betul sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi pertama dulu nih Mbak ya. Oke. Tentang tema itu dampak media sosial dan algoritma terhadap pola dakwah gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan yang mungkin awalnya dakwah itu berada di mimbar-mimbar, di acara-acara kajian rutin. Nah, sekarang di era perkembangan teknologi itu dakwah itu kita sudah bisa mengakses di berbagai platform media sosial, di TikTok, IG dan sebagainya. Nah, menurut perspektif Mbak Afida, itu bagaimana sebenarnya pengaruh media sosial dan algoritma ini dalam mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi
dalam keagamaan gitu. Oke, baik. Sebelumnya kalau misalnya algoritma itu kan yang membuat apa ya? Algoritma itu yang membuat konten-konten itu, konten yang kita konsumsi kan semakin spesifik gitu ya, Rizal. Jadi kalau misalnya kita suka masak, berarti nanti yang keluar itu akan ada restoran, rekomendasi resep dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga terjadi ketika misalnya Rizal lagi biasanya Rizal suka nontonin podcast, suka nontonin politik dan lain sebagainya, cuplikan-cuplikan yang ada di TikTok itu. Kemudian apa pertanyaan Rizal? Perspektifnya Mbak Afida. Oke. Perspektif Mbak Afida terkait dengan perubahan yang dakwah mungkin awalnya di mimbar, di kajian, sekarang ada di platform-platform media sosial gitu. Nah, sama juga dengan tadi kesukaannya Rizal. Nah, siapa tahu topik itu tuh berkaitan sama agama nih, Zal. Jadinya nanti akan ikutan keluar di FYP-nya Rizal yang terkait dengan masih kesukaannya Rizal, masih di topiknya Rizal juga gitu. Sehingga efek dari adanya algoritma ini yang membawa tentang konten keagamaan tadi itu juga akan lebih spesifikasi sesuai dengan pribadi masing-masing, sesuai dengan akun penggunanya gitu. Apakah itu berdampak baik atau buruk menurut Rizal nih? Kalau menurut saya sendiri itu sebenarnya untuk dampak baik buruknya itu kan kembali lagi ke diri kita yang menggunakan media sosial tersebut. Kalau pas posisi mungkin lewat videonya itu tentang dakwah yang mungkin itu sesuai dengan kebutuhan kita, atau sedang ini kok sesuai banget ini dengan perasaan saya atau kondisi saya, mungkin di situ kita aku sendiri akan melihat dengan selesai, bahkan mencari terus. Nah itu secara otomatis misal kita menonton video itu dengan full, itu algoritma kita juga akan menyesuaikan juga. Video seterusnya mungkin video dakwah juga tapi dari ustadz yang berbeda dan seterusnya gitu. Jadi gimana menurut Rizal itu termasuk sesuatu yang baik gitu? Iya betul, menurut saya sendiri itu bisa sesuatu yang baik. Baik, kalau menurutku ganti nih ya Zal ya. Betul. Jadi kalau misalnya baik sih baik ya benar tadi kayak yang diomongin Rizal. Kalau misalnya karena udah sesuai dengan algoritma kita, tentu saja konten tentang agama yang akan singgah di TikTok dan IG kita itu juga sesuai kita nih Zal. Jadi kita bakal menyimak bahkan sampai habis. Toh misal kebetulan kita lagi mengalami fase itu kan kita bakal lihat dari awal sampai akhir gitu. Tapi juga ada sisi buruknya Rizal nih. Apa tuh Mbak Fida? Jadi karena itu tadi udah spesifik untuk masing-masing akun, jadinya tuh kurang menyeluruh gitu. Informasinya, dari segi isinya mungkin aja tuh karena disesuaikan sama kita, jadinya ada kesan subjektivitas. Iya kan? Jadi nggak objektif gitu. Nah, karena tadi subjektif, maka isi yang disampaikan itu juga nggak sepenuhnya nih, nggak totalitas seperti itu, nggak secara keseluruhan isinya, cuma sepenggal. Nah karena sepenggal ini, nanti berarti pengetahuan keagamaan kita cenderung A aja, C aja gitu, kurang bukan dari A sampai Z, mungkin seperti itu. Kemudian kan mungkin yang kondisi sekarang kan kebanyakan juga anak-anak muda itu kan ketika melihat video dakwah yang terlewat di algoritma kita FYP itu, sedangkan cuman contoh kayak video dakwah cuman 30 detik situ, kita udah bisa menyimpulkan dari situ. Nah itu menurut Mbak Afida itu sebenarnya yang benar itu seperti apa sih? Apakah kita harus menilai dengan secepat itu atau sebagaimana gitu? Nah ini sebenarnya masih ada hubungannya sama bahasan kita sebelumnya nih Zal, dimana kalau misalnya udah sesuai algoritma, tentunya tadi kan
langsung spesifik kepada setiap akun yang berbeda-beda nih. Nah, di mana ketika tadi kita mengonsumsi secara cuma-cuma konten keagamaan yang ada di TikTok, tentu saja pengetahuan kita juga terbatas, hanya soal topik A, B, C, bukan A sampai dengan Z, misal seperti itu. Nah, balik lagi nih, itu gimana ya? Apa baik atau buruk gitu? Nah, kalau misalnya dinilai sekarang, orang zaman sekarang ini maunya cepet ya nggak sih? Iya, betul. Kalau misalnya Rizal tanya ke temennya, puasa Ramadan nih kalau misalnya aku nangis batal nggak gitu, terus temennya tiba-tiba tak buka kitab ya misal kayak gitu. Nah itu kan cukup memakan waktu yang kurang sesuai sama tipe karakter manusia-manusia atau kebanyakan Gen Z saat ini ya kan Zal. Jadi sebenarnya itu kegiatan itu bagus, tapi karena kurang sesuai sehingga itu banyak ditinggalkan. Nah sebenarnya bagus juga ketika kita butuh A terus langsung dapat kontennya A karena kita langsung dapat jawabannya. Tetapi alangkah lebih baiknya mungkin karena ada uzur atau ada halangan kita butuh cepat, habis itu nggak ada salahnya kan kita kalau misalnya longgar, oh sebenarnya ini tadi gimana sih? Oh kenapa ya hal ini bisa membatalkan puasa? Oh kenapa hal ini tidak membatalkan puasa? Kayak gitu. Oh ini menurut siapa? Dengan alasan-alasannya kuat gitu mungkin bisa. Kita lanjut lagi. Jadi dengan tema dampak media sosial tersebut terhadap algoritma, terhadap pola dakwah, nah di situ kita tidak boleh menyimpulkan secara singkat atau langsung juga di situ, tapi kita juga harus tahu konteks isinya juga. Nah, berarti di sini kan kayak ini justru buat PR untuk dai-dai muda atau konten kreator dakwah di situ agar bisa mungkin menyebarkan konten dakwahnya di platform media sosial itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman mungkin dengan dari editing kontennya itu dari visual atau audio itu disesuaikan juga ya Mbak begitu. Iya benar banget Zal. Jadi karena tadi dakwah itu metodenya sudah mulai bergeser, tentunya kita kalau misalnya mau maksimal dengan strategi kreativitas kita yang baru ya kan. Betul. Yang mulai tadi visualnya, editingnya mungkin habis ini kita podcastnya dibuat JJ. misal itu kan anak sekarang banget, cuman emang lagi nggak dalam konteksnya gitu kan. Betul. Nah mungkin visualnya bisa dibuat ya menyesuaikan lah dengan yang lagi trending sekarang ini apa terkait dengan topik. Nah karena tadi penyebaran media sosial itu dipengaruhi oleh algoritma. Kalau menurutku secara pribadi, nanti menurut Rizal gimana nih? Kalau tentang topik ini itu juga sesuaikan aja sama topik yang sekarang ini lagi hot. Gitu, lagi hot. Misal contohnya apa nih Zal? Topik yang lagi hot sekarang? Mungkin yang pelecehan ini. Oh, oke. Pelecehan dari kiai ke santrinya itu. Jadi yang banyak isu ya Zal ya. Banyak isu nih sebenarnya. Jadi kayak yang kemarin kalau misalnya kita tarik mundur dulu itu ada ini nih guys yang tabrakan kereta. Tabrakan kereta saat itu viral nih di mana-mana ya kan. Kemudian dari misal di sini HMPS langsung aja di sini aku menarik HMPS. Bagaimana nih HMPS konten-kontennya? Apakah cuma bela sungkawa? Atau dari balik situ teman-teman HMPS mengajak masyarakat para penontonnya itu tuh untuk refleksi. Refleksinya di mana? Refleksinya dikaitkan dengan sebenarnya orang-orang yang sedang berjuang mencari nafkah keluarganya, seorang perempuan itu bagaimana sih? Nah itu kan bisa jadi bahan konten. Nah kalau misalnya dari viral itu banyak konten viral yang dari topik itu aja tuh banyak yang sedih, banyak yang gitu-gitu. Nah
sedih dan kita mengizinkan emosi itu untuk ada dulu nih Zal. Ya. Tapi kita juga datang untuk membawa obatnya. Kalau obatnya bahwasanya udah ada nih, udah dikasih sama pencipta kita. Kan pencipta kita kasih masalah dan juga kasih solusinya Ya, gitu kan. Nah, kita kasih ganti nih. Oh, jadi menurut pandangan dari mungkin dari secara agama, kemudian ketika ada mungkin bencana, musibah seperti itu, pandangannya seperti apa sih? Ya, Kayak gitu. Kemudian nih Zal, habis itu beberapa selang hari kemudian itu ada itu topik tentang seorang kiai yang sangat disayangkan malah melakukan pelecehan seksual Iya, gitu. Nah, menurut Rizal, apa sih yang terjadi saat itu bagi Rizal sendiri sebagai konsumen konten? Oh, kalau melihat kasus yang kiai yang viral itu apalagi itu udah booming banget di media sosial ya Mbak ya. Iya. Itu ada menurutku ada apa ya? Positif negatifnya juga sebenarnya. Kita ketika video itu viral di media, itu justru malah bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mungkin lembaga pondok pesantren atau apa gitu. Jadi mungkin masyarakat atau seorang ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok atau apa itu justru malah memiliki rasa ketakutan di situ. Betul. Takutan bahwasannya kemungkinan seperti itu bakal terulang kembali ya. Tapi Positifnya? positifnya situ mungkin kita bisa jadi tahu kayak sebenarnya itu seorang apa ya tokoh ternama di misal di pondok pesantren atau orang yang dianggap pemahaman agamanya itu baik itu sebenarnya ya nggak sesuai dengan anggapan orang-orang yang mungkin belum tahu secara lebih dalam. Nah, itu kan mungkin kembali lagi ke sifatnya orang tersebut. Jadi dia tidak menerapkan apa ilmu-ilmu agamanya yang dia dapatkan. Dia hanya mementingkan mungkin egonya atau nafsunya di situ. Iya, itu. ya kurang lebih benar sih. Yang pertama tahu setelah ada judul berita itu sangat sekali disayangkan, Ya, sangat sekali disayangkan. Apalagi kan itu viral ya di media sosial di hampir semua platform, bahkan sampai ke TV nasional juga membicarakan topik tersebut. Nah, di mana ada dampak jeleknya tadi yang udah disampaikan oleh Rizal, semakin apa ya, ada yang namanya mencoreng gitu ya. Jadi kita tidak boleh berpura-pura juga bahwa memang ada hal seperti ini gitu. Tetapi keuntungannya apa nih dari kasus ini? Teman-teman pernah dengar nggak nih istilah kalau misalnya viral itu lebih manjur dibandingkan hukum itu sendiri? Nah, di sini kasus ini viral itu menguntungkan siapa? Itu menguntungkan atau bukan menguntungkan sih, tapi sisi baiknya adalah para korban tadi itu bisa menyampaikan. Para korban bisa menyampaikan, setelah menyampaikan dia dapat perlindungan hukum, pelaku juga dapat hukuman. Jadi bagi si korban juga nggak merasa dilupakan gitu Rizal. Jadi memang positifnya itu tadi kita menyelamatkan banyak korbannya, kemudian negatifnya memang hal-hal yang terkait dengan, padahal kan agama kita sendiri mengatur seluruh cara hidup kita gitu ya, bukan hanya soal beribadah saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia yang lain. Tapi sayangnya kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang dan ada kesalahan ini. Dan menurutku juga itu adanya kayak mungkin ya kurang kritisnya gitu loh Mbak. Jadi kayak kita hanya termakan mungkin wah ini orang bagus nih pemahaman agamanya. Jadi kita menurut apa yang dia bilang kepada kita. Jadi kita melakukan sesuai kemauannya dia. Kita yang di situ nuruti mungkin mendapat berkah dan barokahnya dari itu. Tapi justru malah
di situ dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar banget. Sebenarnya ini tuh ada korelasinya dengan kita saat ini nih, HMPS saat ini, misalnya kita saat ini, HMPS saat ini, dan para mahasiswa pada umumnya, itu kan kita sebagai konsumen media sosial, tetapi kita juga sebagai seorang produsen, ya kan? Nah, hal ini juga sama nih sama yang mohon maaf Bapak Kiai tadi mungkin, atau bahkan ibu-ibu pekerja yang dulu gitu. Nah, di mana beliau-beliau ini juga mengonsumsi media sosial. Oke, kembali lagi dengan tampilan yang berbeda ini guys. Oke, ya karena kita kayaknya udah lebih chill gitu. Iya, lebih nyantai. Sebelumnya tadi kayak orang nggak kenal, sekarang kita udah kayak bestie ya guys. Iya, kan baru pertama kali. Jadi aku. Maksudnya pertama kali podcast itu loh. Oh iya, ini perdana loh. Perdana aku juga ini guys. Dulu udah muat kita. Jadi masih agak kaku-kaku, bingung. Iya, wajar lah. Kita setelah ngobrol-ngobrol lebih santai nih. Nah, kita sekarang lanjut ya Mbak ke sesi selanjutnya. Oke, let's go. Yaitu tentang mungkin di era berkembangnya ini juga itu banyak juga kayak mungkin pendakwah atau konten kreator dakwah itu banyak sekali di media sosial. Nah, itu kan misalnya di satu sisi itu kan juga menjadi strategi juga untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama atau menyebarkan dakwah juga. Nah, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi apa ya, kayak bumerang lah, atau suatu masalah ketika salah satu dari konten dakwah itu terkena kayak mungkin kasus atau apa, itu kan juga yang awalnya dia sudah membranding dirinya sebagai konten kreator dakwah, terus setelah kena kasus kan nggak hanya dirinya yang kena nih, tapi dia sudah membawa itu kayak konten-konten dakwah itu, jadi kepercayaan kita juga terhadap konten kreator tersebut jadi kayak gimana gitu. Benar. Nah, kalau misalnya ada kayak gitu nih, kalau misalnya dari sisi kita dulu nih Zal, misal di sini kita posisinya sebagai konsumen, orang yang mengkonsumsi, itu ketika menemui hal-hal seperti itu, tentunya ya balik lagi ke kayak yang sebelum, kayak di part sebelumnya, kalau kita tuh akan menyayangkan gitu ya kan, sebagai seorang yang membawa informasi-informasi, ilmu-ilmu tentang keagamaan, tetapi dianya sendiri atau ya dianya sebagai manusia secara utuh itu melakukan kesalahan, misal seperti itu sangat-sangat disayangkan. Tetapi dari konsumen, dari kita sebagai konsumen juga, apakah langsung menghujat habis-habisan, merasa kita dewa karena kita telah ditipu oleh seorang, itu kan juga kurang tepat gitu, karena ya balik lagi kita bisa bukan menormalisasi bahwa manusia itu punya salah dan juga punya kebaikan, tapi ya udah oke, berarti dia punya salah, dan what next dari kita sebagai konsumen nih, berarti pelajaran buat kita untuk lebih teliti lagi milih nafsunya mungkin kayak gitu. Terus habis itu ternyata jangan cepet-cepet ngasih tadi apa namanya, ngasih label. Benar, jangan cepet-cepet ngasih label. Contohnya kayak misal Rizal habis ini jadi dai seorang dai, amin. Nah, terus habis itu baru 10 video yang diupload, terus habis itu aku yang nonton ngecap Rizal, Masya Allah, Rizal ini sebagai ustadz muda yang penuh wawasan, yang berkredibilitas tinggi dan lain sebagainya. Next Rizal mungkin melakukan kekhilafan dan lain sebagainya. Habis itu aku menjatuhkan Rizal sejatuh-jatuhnya, seperti halnya ketika aku mengangkat Rizal setinggi-tingginya gitu. Nah, itu menurutku sih kurang aja gitu. Kita sebagai itu tuh udah kesalahan, dan bagusnya kita tuh moving on gitu kan. Kita bagusnya ya next tuh apa, nggak berhenti di kesalahan ini aja gitu. Nah, berarti apakah orang yang salah tadi itu diudahin aja gitu? Ya enggak. Nah, akibat dari kita udah nggak gagas, udah nggak peduli sama dia lagi, itu kan udah kayak apa ya, udah kayak sanksi sosial yang diterima gitu kan sama si dianya gitu. Kemudian kalau misalnya kita sendiri yang mau menyebarkan kontennya, nah kita juga harus memposisikan diri bahwa oke, aku di sini sebagai seorang mahasiswa, ya berarti perilakuku jangan seperti yang bukan mahasiswa, atau bahkan yang menjelek-jelekkan label mahasiswa itu. Jadi kita sendiri sadar diri sebagai seorang produsen. Ya kalau misalnya kita membawa tentang misal di sini aku bawa nge-branding tentang
mochiku, misal aku jualan mochi, berarti kan yang aku bawa itu tuh adalah brandku soal mochi tadi. Tetapi di lain kesempatan aku malah makan mochi yang lain. Nah, itu kan ada apa ya berlawanan gitu kan ya Zal. Nah, akhirnya di situ nih yang menyebabkan kita nggak sesuai lah, akhirnya dicap para konsumen juga nggak jelas dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Rizal. Oke, berarti itu dari kita sebagai mungkin yang pendakwahnya di media itu juga, terus kita sebagai konsumen itu juga harus tahu nih, harus memposisikan dirinya kita itu seperti apa gitu ya Mbak ya. Tapi dari banyaknya, dari cepatnya akses, mudahnya akses, menurut Rizal gimana sih? Oke atau enggak sih Zal dengan banyaknya orang yang muncul ikut menyebarkan mungkin ikut menyebarkan hal-hal berbau keagamaan yang sekarang makin kesini makin asing aja nih kita sama agama kita sendiri gitu. Kalau menurut Rizal gimana Zal? Menurutku itu oke juga sih karena mungkin kita yang ingin mencari konten-konten dakwah yang mungkin mageran mungkin ya untuk datang ke pengajian atau ke suatu acara apa gitu kan, kita dengan adanya media sosial itu kita lebih kayak mempersingkat waktu. Nah, tapi situ juga perlu diperhatikan juga kita sebagai konsumen mungkin itu juga harus tahu nih, kita mencari konten-konten dakwah seperti itu yang nggak asal-asalan. Kita juga harus tahu runtutan ilmunya lah gitu, nggak hanya asal cari terus kita meyakini dan memahami. Nah, kita harus tahu nih, ini sumbernya dari mana, ilmunya dakwahnya ini seperti apa, agar kita juga memaknai itu tidak salah juga gitu. Jadi seperti itu Mbak. Nah, oke, terus aku ada pertanyaan lagi nih Mbak. Oke, gimana nih? Menurut Mbak Afida itu mungkin saya memposisikan sebagai konsumen nih Mbak. Oke, boleh. Ketika aku melihat konten dakwah itu, aku juga harus memperhatikan nggak sih latar belakang konten kreator tersebut, atau hanya aku fokus pada isinya yang di bawah. Apa aku harus memperhatikan juga, oh ternyata ini latar belakangnya bukan seorang pendakwah nih, atau justru malah seorang mungkin yang konteksnya sangat beda sekali dengan apa yang dia lakukan sekarang. Nah, itu menurut Mbak Afida harusnya yang benar seperti apa sih Mbak? Oke, kalau misalnya dari kita sendiri gitu ya Zal, pertama dan di sini itu konteksnya adalah bagaimana kita itu memilih konten yang konten keagamaan yang tepat gitu. Apakah atau takutnya ini adalah sumbernya tidak valid atau bahkan yang berbicara itu juga bukan ahlinya gitu. Iya, betul. Oke, nah di sini banyak sih tergantung yang lain. tergantung yang lain gitu. Contohnya misal ya tadi nih, kita cepat atau enggak, butuh cepat atau enggak sih gitu. Kalau misalnya butuh cepat ya langsung aja nih kita directly cari ustadz siapa yang Rizal suka dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya soal ya udah kita pengen mendalami aja nih gitu kan. Nah, mendalami di sini ya balik lagi nih ke orang yang Rizal suka. Karena apa? Orang yang Rizal suka, orang teman-teman gemari semuanya itu tuh udah berdasarkan seleksi dari kita masing-masing. Kita udah suka cara penyampaiannya, kita juga udah tahu nih asal usul, bukan latar belakang dari penceramah atau ustadz yang tadi kita mau pilih, yang kita mau dengarkan, seperti itu. Kemudian selain itu sebenarnya kalau soal agama, memang secara konteks yang namanya ilmu agama, memang seperti halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, kita tuh butuh ahlinya. Tetapi setelah kita belajar agama, selain kita tahu itu tuh setelah kita tahu, kita tuh juga butuh refleksi. Iya kan, refleksi balik ke diri kita sendiri. Nah, yang namanya refleksi itu kan berarti back to personal. Karena setiap orang punya refleksinya yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya kita bisa cari orangnya. Menurut Rizal, mana sih
reflektor, bukan orang-orang yang suka merefleksikan tentang hal-hal keagamaan. Apakah dan aku tahu salah satu konten kreator TikTok, dia itu suka merefleksikan hal-hal keagamaan tentang sholatnya, tentang sholat, puasa, sunnah yang dia kerjakan itu tanpa peduli latar belakangnya dia. Jadi aku emang suka cara dia merefleksikan diri, cara dia menyampaikan, cara komunikasi storytellingnya itu tuh bagus, strukturnya enak didengar. Jadi aku suka nih nah di situ aku nggak mengindahkan, aku nggak menggagas, nggak memedulikan dia itu pakai jilbab atau enggak, dia itu lulusan pesantren atau enggak gitu. Karena apa? Karena ya tadi refleksi itu kan ya semakin kita itu rendah hati, semakin kita itu bisa belajar ya kan, semakin kita bisa merefleksikan diri. Seperti itu sih. Jadi nggak perlu kita melulu harus mencari tahu dulu ya. Iya kayak gitu juga bisa. Dan ya tadi nggak harus, ya tergantung kebutuhan. Iya betul, kembali tergantung ke kebutuhan kita. Oke, terus ini kita lanjut nih Mbak ke mungkin menurutku ini yang pokok paling pentingnya nih, tentang pentingnya literasi digital bagi anak muda. Nah apalagi kita sebagai anak manajemen dakwah gitu loh guys, kita dan next akan menjadi pendakwah gitu. Amin gitu kan. Nah menurut Mbak Vida itu literasi digital itu seberapa pentingnya sih Mbak di era sekarang gitu? Pentingnya literasi digital untuk khususnya bagi mahasiswa mungkin gitu aja. Iya, betul. Mahasiswa karena untuk digital ini itu era saat ini, era digital nggak hanya terjadi bagi di lingkup mahasiswa aja ya kan, tapi di seluruh masyarakat yang ada di dunia saat ini. Dan cara mengatasi atau cara masuk terjun ke dalam sistem ini itu tentu saja berbeda-beda, ya kan? Betul. Nah, kalau dari segi mahasiswa sendiri gimana sih? Apakah literasi digital itu penting? Dan aku jawab penting banget. Penting banget. Kenapa penting nih Zal? Kalau misalnya dari pengertiannya dulu deh, literasi digital itu apa sih Zal pengertiannya Zal? Kalau literasi digital menurut saya itu kayak gimana kita memahami, mencerna, dan kemudian kita bisa menghasilkan dari sebuah mungkin konten yang kita lihat di sebuah digital atau apa gitu. Iya benar, jadi kurang lebih karena literasi digital ini kalau misalnya ibaratnya sistem, ya kita ketika masuk informasi itu kita seperti apa, kekritisannya, pemahamannya dan lain-lain, kemudian kita cerna itu enggak sebatas memahami, tapi lalu tadi merefleksikan. Merefleksikan apa harus ke pribadi masing-masing? Enggak. Merefleksikan sesuaikan lagi nih, oh ini kebutuhan orang banyak, oh ini kebutuhanku, oh ini kebutuhan anak balita dan lain sebagainya, direfleksikan lagi, disesuaikan lagi, baru deh kita menghasilkan output. Nah, tetapi di sini Rizal pernah ngerasain nggak sih? Karena sekarang ini zamannya AI, informasi semuanya tuh ada di AI, ya kan? Nah, ketika Rizal aku minta buat Zal literasi digital apa sih gitu. Nah, misal saat itu Rizal nggak tahu, yang Rizal buka jurnal apa AI? Kebanyakan nih, dan saya juga melakukan, itu mesti tetap larinya ke AI. Dulu.